Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujahidin Nur Alhamid, mahasiswa program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam dari kelas A. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Syamsul Arifin MAG. Baik, pertanyaan nomor 1 adalah mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya pergerakan nasional. Lahirnya pergerakan nasional di Indonesia dilatar belakangi oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Dari faktor internal diantaranya adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan yang menimbulkan tekad untuk bersatu dan menentang penjajahan. Yang kedua, sejarah kejayaan masa lampau yang gemilang di Nusantara yang kemudian menggugah nasionalisme rakyat Indonesia. Yang ketiga, pengaruh perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa Hindia Belanda yang menghasilkan beberapa kaum intelektual yang kemudian menjadi pemimpin atau pelopor pergerakan nasional. Sementara faktor eksternal lahirnya pergerakan nasional di Indonesia diantaranya adalah: yang pertama, adanya gerakan Turki Muda tahun 1908 di Turki, yang merupakan gerakan nasionalisme di Turki dan dikomandoi oleh Mustafa Kemal Pasha. Gerakan ini menuntut adanya modernisasi serta pembaruan di segala sektor kehidupan masyarakatnya. Gerakan Turki Muda memberikan pengaruh politis bagi pergerakan bangsa sebab mengarah pada pembaruan dan modernisasi. Yang kedua, adanya All Indian National Congress tahun 1885 dan Gandhisme di India, yang merupakan gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara melawan dan menentang Imperium Britania. Hal tersebut memberikan inspirasi bagi para pelopor pergerakan nasional di Indonesia untuk berjuang melawan penjajah. Yang ketiga, munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti demokrasi dan nasionalisme yang mempercepat tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Yang keempat, gerakan nasionalisme di Timur Tengah yang ingin menyatukan masyarakat Muslim atau pan-Islam. Pergerakan nasional di Indonesia dimulai tahun 1908 yang merupakan titik permulaan bangkitnya kesadaran nasional. Pada tahun tersebut lahirlah Budi Utomo yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama dan kemudian disusul oleh pergerakan lainnya sampai terbentuk negara kebangsaan Indonesia yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu manfaat dan nilai yang bisa diambil setelah belajar sejarah pergerakan nasional Indonesia. Pemahaman mengenai sejarah pergerakan nasional Indonesia memberikan pengaruh positif terhadap wawasan kebangsaan dan dapat meningkatkan semangat nasionalisme atau cinta tanah air, serta mempererat persatuan dan kesatuan sehingga mempelajari dan memahami sejarah pergerakan nasional sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia, khususnya kita sebagai generasi penerus. Yang terakhir, pertanyaan nomor 3 yaitu mengenai politik kolonial. Politik kolonial merupakan sistem yang dijalankan oleh pemerintah kolonial dalam mengatur, mengelola, dan menentukan kebijakan bagi negara koloni atau jajahannya. Politik kolonial di Nusantara mengalami perkembangan berdasarkan 3 periode. Yang pertama adalah politik kolonial konservatif antara tahun 1800 sampai 1870 yang ditekankan pada eksploitasi ekonomi besar-besaran yang dibarengi penetrasi politik. Yang kedua, politik kolonial liberal antara 1870 sampai 1900, dan yang terakhir politik kolonial etis tahun 1900 sampai 1942 atau yang juga disebut dengan politik balas budi. Sekian jawaban UTS yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.